Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Giri Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan gunakan untuk menjawab teman kita. Ada dua orang yang komen, yaitu satu namanya Gede Sayata ya, Gede Sayata. Yang nomor dua namanya Janana. Ini Gede Sayata ini 7186, Janana ini 97T. Nah, ini saya akan menjawab karena saya dituduh melakukan pelecehan terhadap agama Hindu. Saya katanya mengatakan Brahma, Wisnu, Siwa itu dongeng. Dan dia juga mengatakan bahwa Krishna atau Bhagavad Gita itu mengakui adanya Brahma, Wisnu, Siwa. Ini meleset, saudara. Ini tidak mampu membedakan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa dengan Brahma, Wisnu, Siwa. Yang saya katakan itu adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Bukan Brahma, Wisnu, Siwa. Beda itu, saudara. Antara Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa itu beda dengan Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau dewa apapun itu adalah ciptaan Tuhan. Tetapi kalau Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah karakter, pekerjaan, atau citra. Jadi Tuhan itu sendiri adalah Brahma yang menciptakan. Tuhan itu sendiri juga Wisnu. Tuhan itu sendiri juga Siwa. Jadi, tetapi kalau Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa itu adalah ciptaan, itu adalah manifestasi. Ini beda, saudara-saudara. Jadi makanya saya meluruskan agama Hindu ini supaya umat Hindu ini, terutama yang muda-muda, itu tahu membedakan bisa antara Brahma, Wisnu, Siwa, dan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Karena ini ya sumber yang menyebabkan banyak orang-orang anak-anak muda gitu kita menjadi keluar dari agama Hindu karena dia merasa menyembah dewa. Kalau ini dibiarkan, habis umat Hindunya. Begitu, saudara-saudara. Ini makanya saya bahas supaya kalian ngerti, karena yang bertanya ini juga kelihatannya tidak bisa membedakan. Perkataan saya itulah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Begini, saudara-saudara, supaya jelas. Sebelum Sanatana Dharma ini turun ke dunia ini dibawa oleh Krishna, bahwa agama Hindu itu sudah memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Dan Tuhan menurut kepercayaan sebelum Sanatana Dharma itu turun, yaitu adalah Tuhan itu termanifestasikan. Manifestasinya adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Itu manifestasi dari Tuhan sebelum Sanatana Dharma itu turun. Paham dulu sampai situ? Nah, ketika Sanatana Dharma ini turun, dan itu ditulis di dalam kitab Bhagavad Gita bahwa Tuhan yang tidak berwujud ini yang termanifestasikan menjadi Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa itu ternyata tidak ada. Ini, mari kita lihat Bhagavad Gita bab 12 Sloka 3. Krishna bersabda, Ye tuaksaro manirdesyamu awiyatam paryu pasate salwatro gam acintyamjo kuto setah mo acalam druwat. Artinya, Tuhan penguasa langit dan bumi yang maha besar dan maha tinggi,
yang tidak terpikirkan dan tidak memiliki nafsu birahi, dan yang ada di mana-mana, tidak dapat memberikan perlindungan. Karena Tuhan yang tidak berwujud sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya walaupun sudah dianalisa dari sudut pandang berbagai ilmu pengetahuan manapun. Jadi itu saudara-saudara, jadi Tuhan yang tidak berwujud itu ternyata tidak pernah ada. Itu adalah ciptaan orang-orang sebelum sana tanah dharma turun. Sedangkan setelah sana tanah dharma turun, Tuhan mengatakan atau bersabda bahwa Tuhan itu tidak termanifestasikan. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 7 sloka 24. Krishna bersabda, awiyatam wiyatim apana mani yanti mama abudaya param bawam ajananta mama awiyayam anu tamam. Artinya, orang-orang yang tidak menguasai jalan ini niscaya kesadaran rohaninya tidak akan pernah terbangun, sehingga tidak dapat mengetahui bahwa aku adalah berwujud, tidak minta dipuja-puja, tidak pernah kalah, dan tidak termanifestasikan. Dan aku adalah maha abadi, paling utama, paling mulia, tidak terbatas, tidak pernah dilahirkan, dan aku adalah asal mula dari kehidupan. Nah itu saudara-saudara, jadi sekarang biar anak-anak kita, anak-anak muda ini paham benar bahwa Tuhan itu tidak termanifestasikan. Sedangkan Tuhan sebelum sanatana dharma ini turun, itu termanifestasikan. Nah ini jelas, ternyata sudah dikatakan tadi bahwa Tuhan yang tidak berwujud itu sesungguhnya tidak pernah ada. Oleh karena Tuhan yang tidak berwujud itu tidak pernah ada, jadi cerita-cerita mengenai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa itu otomatis tidak ada. Tetapi Tuhan yang turun setelah sanatana dharma ini, yang membawa sanatana dharma ini, itu adalah Tuhan sendiri. Beliau Brahma, beliau Wisnu, dan beliau Siwa, tidak pernah termanifestasikan. Demikian, jadi saya tidak mengatakan Brahma, Wisnu, Siwa tidak ada, tidak. Makanya dengarkan baik-baik, karena ini salah sedikit saja beda. Kalau sudah dewa itu ciptaan, dewa siapapun itu ciptaan. Karena Tuhan itu tidak termanifestasikan. Begitu saudara-saudara. Nah, mengenai Bhagavad Gita atau Krishna mengakui adanya Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, tidak ada. Tidak ada saudara-saudara. Manapun selokanya tidak ada. Tidak ada karena memang Tuhan itu tidak termanifestasikan. Nah, demikian semoga ini bisa dipahami. Saya juga senang sekali saudara-saudara ada saudara-saudara saya yang mau mengkoreksi, nanti kita akhirnya lebih terbuka lagi, jangan sampai gamang ya. Ini jadi dibedakan karena sekarang ini sedang masif-masifnya orang-orang Hindu ini bergerak keluar dari agama Hindu dengan dalih menyembah dewa. Nanti ini makanya penceramah Hindu sekarang hati-hati menjelaskan ini. Jadi dewa ini yang dianggap oleh orang-orang awam itu nanti menyebabkan dia itu merasa berkecil hati. Maka jangan mengatakan ini. Tuhan itu sendirilah Brahma, Tuhan itu sendirilah Wisnu, juga beliau sendirilah Siwa. Jadi tidak termanifestasikan. Kalau sebelum sanatana dharma turun kan termanifestasikan itu Tuhan itu. Itu maksudnya saudara-saudara. Nah, mudah-mudahan ini dipahami karena saya ingin supaya
pura yang ada di Bali, di Jawa itu jangan sampai ditinggalkan oleh penganutnya dengan gara-gara masalah ini, masalah perkataan ini. Padahal ini kan mirip-mirip. Lah sarjana aja sudah master, sudah sampai ke India belajar. Dewa Putu Adi siapa namanya itu menjadi mualaf, saudara, karena masalah ini. Karena dia tidak bisa membedakan Brahma, Wisnu, Siwa, dan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Ya, semoga ini dipahami. Jadi kalian nanti yang jadi penerus, yang akan memberikan ceramah-ceramah, jadi Tuhan itu tidak termanifestasikan. Ya, demikian. Nah, ada lagi ini yang satu namanya Jana Janana Strip G7T. Ini memprotes saya bahwa Tuhan dikatakan tunggal itu akal-akalan. Dan kalau Tuhan itu tidak terpikirkan berarti tidak satu. Nah, saya jawab dulu dari satu-satu ya. Yang pertama, Tuhan itu Maha Tunggal. Tuhan itu Maha Tunggal bukan kata-kata saya, tetapi itu tulisan di Bhagavad Gita yang sudah diturunkan 5.000 tahun yang lalu, bukan baru, saudara. Nah, mari saya bacakan slokanya. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 8 sloka 13. Krishna bersabda, Om iti eko aksaram brahmo wiyaharang mam anu semaran yah prayati tiajan deham sauyati paramam gatin. Artinya, demikianlah Tuhan Sang Maha Pencipta yang Maha Tunggal dan Maha Abadi disimbolkan dengan huruf Om. Dan ingatlah bahwa Tuhan adalah hidup, memiliki suara dan bernapas, badannya bercahaya, penguasa hawa nafsu, tidak pernah dilahirkan, dan Tuhan yang Maha Esa beserta tempat peristirahatannya adalah tujuan yang paling tinggi. Nah, itu saudara-saudara. Jadi ada saya kalau berbicara, saya tidak berani mengarang. Itu adalah kebenaran. Tuhan yang menyatakan itu. Jadi bukan saya supaya nyari pengikut, tidak. Itu sudah demikian. Ini juga perlu diketahui oleh anak-anak muda Hindu, supaya kalian jangan berkecil hati. Tuhan itu memang satu. Ini yang bisa membuat kalian moksa, bisa terbebas dari dosa. Karena di sini Bhagavad Gita itu sesungguhnya ajaran yoga. Nah, karena disesatkan oleh orang-orang yang tidak yang ingin berpolitik, yang ingin menguasai India pada saat itu, jadi disesatkan, dibawa di Inggris, disesatkanlah. Tetapi karena entah kenapa, seperti saya katakan tadi, para sarjana yang ada sekarang ini kok tidak merubahnya. Harusnya diluruskan supaya anak-anak muda kita itu tidak salah kaprah. Demikian. Nah, di sini kan dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tidak terpikirkan. Itu Tuhan sebelum Sanatana Dharma turun. Jadi sebelum Sanatana Dharma turun, Tuhan itu tidak terjangkau, tidak terpikirkan. Tetapi ketika Sanatana Dharma ini sudah turun, Tuhan itu bisa dicapai. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 3 sloka 43. Krishna bersabda, Ewam budeh param budo sam setambiat manu moatman jahi satrum mahabahu kamalupam duru sadam. Artinya, ketahuilah dan pikirkanlah Dia yang bisa damai dan berhasil mencapai rohani tertinggi, niscaya pada saat itu juga dia sungguh-sungguh mencapai Tuhan yang Maha Esa. Wahai Arjuna yang berlengan perkasa, pada saat itu juga
Dia menjelma menjadi seorang penakluk, tidak tertunduk, menjadi seorang penakluk dari semua musuh-musuhnya, tidak dapat ditaklukkan, dan bisa berwujud apa saja sesuai keinginannya. Nah, itu saudara-saudara. Jadi Tuhan itu bisa dicapai, tidak lagi tidak terpikirkan. Nah, bagaimana caranya? Penuhilah badan dengan cahaya. Kalau kita penuh badan dengan cahaya, maka kita akan bisa terbebas dari dosa. Kalau sudah tidak kita terbebas dari dosa, kalau dosa kita sudah habis, maka kita akan mencapai Tuhan. Jadi kita melihat Tuhan, melihat semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk semua ciptaannya, termasuk yang namanya iblis, termasuk yang namanya dewa, para dewa itu, termasuk yaksa. Tadi semua bisa kita lihat. Itu saudara, bukan tidak terpikirkan, ini bisa dibuktikan Tuhan ini. Makanya ini yang perlu saya jelaskan kepada umat. Semoga ini bisa, karena saya sangat khawatir saudara-saudara. Di Bali itu bisa menjadi menjadi perang yang berdarah kalau ini kita tidak kalau ini tidak kita selesaikan. Karena di Bali, antara Resto Bali dan penganut aliran Hari Krishna itu kan sama-sama mempertahankan, sama-sama merasa benar, padahal kedua-duanya karena salah paham. Nah, kalau Bhagavad Gita ini kita bisa buka, bisa kita bareng-bareng, nanti tidak ada salah paham lagi. Demikian maksudnya. Demikian saudara-saudara. Jadi, nah sekarang di mana penyebab adanya konflik di Bali itu? Yang satu Resto Bali. Resto Bali membaca Bhagavad Gita yang sudah sesat, sehingga tidak tahu yang sebenarnya. Nah, sedangkan pengikut Hari Krishna juga menggunakan Bhagavad Gita yang sesat, sehingga dia tidak tahu maksudnya. Nah, padahal kalau Hari Krishna itu tahu bahwa Bhagavad Gita itu sesat, maka dia tidak akan melakukan seperti yang sekarang ini. Nah, karena tidak tahu, dia bawalah tradisi-tradisi orang India dibawa ke Bali. Dimasukkan ritual-ritual Bali sehingga terjadi gesekan. Padahal kalau orang-orang Hari Krishna ini tahu yang sesungguhnya, kan ini dilarang oleh Krishna untuk membawa tradisi India itu kemana dia menyebarkan ajarannya. Ajaran Hindu atau yoga ini kemanapun sebarkan, tidak boleh membawa tradisi dan tidak boleh utak-atik tradisi bahasa setempat seperti Jawa, Bali. Jawa udah ada pura, di Bali udah ada pura, tidak boleh diganti kuil gitu. Jadi persembahyangan sudah demikian, nggak boleh diganti-ganti. Nah, yang diajarkan dulu sebelum Majapahit hancur, yang diajar itu yoga. Yoga, asana, pranayama, bandha, mudra, samadhi. Nah, adapun sedekah atau yatnya ini adalah mengkhususkan kepada manusia. Kan yatnya itu ada pancayatnya. Ini kalau yang di yoga ini dikhususkan ke manusia, memberikannya supaya nanti tidak ada orang yang hidup sengsara. Nah, begitu juga puasanya disesuaikan dengan orang Jawa. Makanya puasanya itu yang kita pakai puasa Jawa. Itu saudara-saudara. Jadi ini kalau ini clear, nah ini clear, ini Bhagavad Gita ini clear dan sesuai dengan arti yang sebenarnya. Kalau sekarang kan artinya semua itu menyimpang. Bhagavad Gita lah ilmu pengetahuan yang rahasia, itu tidak ada, saudara. Itulah yang menyebabkan di mana-mana jadi konflik. Nah, inilah yang perlu saya bawakan. Jadi Tuhan itu tidak lagi
tidak terpikirkan, berarti sekarang sudah bisa dijangkau. Caranya, penuhilah badan kalian dengan api yoga. Demikian saudara-saudara, jadi jangan ini, dan siapapun yang ada unek-unek yang merasa gimana itu, apa tersentuh hatinya atau bagaimana merasa tersakiti atau bagaimana terlukai hatinya dengan saya, silahkan komen, silahkan tulis di komen itu, silahkan nanti saya akan jawab sesuai kemampuan saya, dan tentunya saya menjawab dengan Bhagavad Gita. Jadi saya tidak ngarang, saya tidak berani mengarang-ngarang, karena ini adalah demi kemajuan umat. Kalau ini nanti terjadi, kalau Hari Krishna itu memahami bahwa dia itu sekarang keliru, nanti tidak lagi dia membawa tradisinya kembali, sehingga hidup bersama. Untuk itu nanti kita bareng-bareng Resto Bali sama Hari Krishna, bareng-bareng membangun sampradaya yoga, mengajarkan asana, pranayama, bandha, mudra, semadi. Begitu saudara-saudara, itu maksud saya. Jadi kita nanti menjadi Hindu yang modern, Hindu yang tidak terkotak-kotak, tidak ada lagi ini sektor Brahmana, ini sektor Wisnu, ini sektor-sektor itu semua, dan tidak ada. Kita bersatu jadi satu, dan tidak ada. Kita pakai, gunakan untuk rohaninya adalah yoga, untuk ritualnya itu tradisi masing-masing. Orang Bali ya Bali, Jawa Jawa, Kalimantan Kalimantan, India ya India. Nah, kalau itu terjadi, jadi barulah kemudian jelas agama Hindu itu agama Hindu modern yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek tradisi budaya dan rohani. Rohaninya itu yoga. Nah, itu yang mau saya tata, karena ini sudah lama hilang. Sejak Majapahit jatuh gitu dilarang di Jawa itu, yoga itu dilarang, sampradaya dilarang. Jadi kalau kita nanti bisa sudah menyatu, bisa memahami Bhagavad Gita ini dengan benar, nanti kita jadi satu. Tidak ada lagi persengketaan di antara kita. Dan perlu diketahui, yoga ini sangat penting saudara. Karena dengan yoga, kalau kalian berhasil memiliki cahaya, jangan sebesar biji sawi, sekecil apapun kalian sudah terbebas dari penyakit yang berat-berat. Kalau bisa sebesar biji sawi, alangkah baiknya. Kalian pasti hidup tidak susah, sejahtera secara ekonomi, dan tidak ada yang sakit. Demikian saudara-saudara. Jadi ini penting sebenarnya, karena ini sudah 500 tahun saudara. Ini yoga ini tenggelam. Untungnya saya masih mendapatkan dari keluarga saya, dari paman saya. Terus untungnya saya juga bisa menerjemahkan dengan benar Bhagavad Gita ini. Saya tidak memakai yang bahasa Inggris itu, karena saya sudah begitu saya baca yang bahasa Inggris itu sudah menyimpang, sudah sesat. Jadi saya menerjemahkan sendiri dari bahasa Sanskertanya. Karena juga di sana banyak juga kata-kata Sanskerta yang ketika disalin ke Latin banyak juga yang keliru. Kalau keliru kan susah nyari artinya. Jadi supaya jangan sampai salah. Kalau suatu kata dia menjadi tidak berbunyi, itu kalau dia menjadi tenganan, kan ada tanda-tanda dia menjadi tenganan. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda dia menjadi tenganan, dia tetap dibaca sesuai sebelum menjadi tenganan. Umpamanya mo, kalau dia itu tidak menjadi tenganan, dia bacanya ma. Tetapi kalau dia sudah menjadi tenganan, tidak memiliki bacaan. Jadi ngikuti yang depan, umpamanya depannya sam, sa depannya ditambah m, jadi sam. Kan demikian, jadi tenganan. Tapi kalau m ini bukan tenganan, jangan dibaca sam, jadi sama. Sam dengan sama beda. Kalau sama itu adalah ketenangan atau kerugian, kalau sam itu sempurna atau kepuasan. Kan demikian, beda artinya. Makanya ini sering ini antara sam tulisan di sama di Sanskerta, tiba-tiba ketika disalin ke bahasa Indonesia, bahasa Latin, huruf Latin, itu jadi sam, padahal sama.
Itu saudara-saudara. Nah, yang gitu-gitu kalau kita tidak ke aslinya, tidak ke Sanskertanya, kita tidak akan nemu arti aslinya. Ya, sesat, bingung kita juga meluruskannya. Makanya saya hati-hati sekali. Ya, demikian mana yang double, kan ada vokal rangkap, ada yang vokal sendiri. Nah, yang rangkap di mana dia rangkap? Itu harus kita tahu persis. Demikianlah saudara, semoga ini bisa dipahami. Kalau ada kesalahan saya atau kata-kata saya menyinggung, saya tidak ada keinginan untuk menyakiti siapapun, karena saya ingin mencapai Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita ingin mencapai Tuhan yang Maha Esa, itu syarat-syaratnya antara lain ada di bab 18 Loka 65. Krishna bersabda, Man mano bawo mat bakto, madiaji mam no maskuru, mame waisasi satyam te, pratijane priyo asime. Artinya, jika engkau ingin mencapai Tuhan yang Maha Esa, ya, sekali lagi, jika ingin mencapai Tuhan yang Maha Esa, engkau harus mampu membebaskan diri dari suara tangisan dan tidak gila sembahyang. Tetapi jadilah yogi yang gila berlatih yoga dan bangga mencari ilmu pengetahuan dunia. Selalu berbahagia, hati dipenuhi rasa cinta kasih kepada setiap orang, dan jujur, niscaya engkau memperoleh cahaya dari diriku. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi kita kalau ingin mencapai Tuhan, kita tidak boleh memandang orang lain, oh ini bukan golongan saya, ini agamanya beda. Tidak boleh. Kita harus bisa memberikan kasih sayang kepada setiap orang, apapun rasnya, apapun agamanya. Siapapun dia, miskin kaya tidak ada batas. Kita harus selalu berbahagia, tidak ada suara tangisan. Artinya kita tidak boleh bersedih. Dan kita tidak boleh bila sembahyang, nanti waktu untuk yoga habis. Nah, kita juga selain yoga adalah untuk mencapai Tuhan, mencapai cahaya. Tetapi ilmu pengetahuan dunia ini untuk mendapat kesejahteraan, supaya kita bisa berpenghasilan untuk menghidupi diri sendiri, anak dan istri. Begitu saudara-saudara. Jujur. Nah, itu kalau mencari Tuhan. Jadi saya tidak ada, apalagi dengan saudara saya yang beragama Hindu, dengan non-Hindu juga saya sama. Saya sama. Saya juga mengobati tanpa pernah membedakan siapapun mereka. Dan saya juga paling senang mendengarkan orang ceramah. Orang Hindu ceramah siapa aja saya dengerin kok. Saya demen mendengarkannya. Tetapi itu mereka itu masih menggunakan Bhagavad Gita yang disesatkan. Orang Kristen semua itu ceramah saya dengerin, orang Islam saya dengerin, semua saya dengerin. Karena tidak ada salahnya kita mendengarkan. Karena itu menambah wawasan kita. Begitu saudara-saudara. Jadi jangan merasa bahwa saya ini, apalagi ada kata-kata ini, saya akan membuat perpecahan antar umat. Ya tidaklah, karena kita bareng-bareng nanti mencari supaya kita ketemu bila perlu. Jadi di kuliah-kuliah nanti itu mulai dipertajam untuk menganalisa sehingga yang sesat-sesat itu tidak sesat lagi. Begitu saudara. Saya bukan ngajarin ya, saya kan bukan tamatan dari agama Hindu. Jadi tetapi saran saya begitu, ketika kuliah kan waktunya ada itu untuk menganalisa, untuk meneliti. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Jangan waktunya dia dipakai untuk demo yang tidak berguna. Jadi kita tidak mengetahui apa-apa, hasilnya juga anak amarah doang nantinya, ya. Itu maksud saya.
Jadi semoga ini bisa dipahami. Untuk itu demikian sampai sini saya ucapkan Namo Santi. Om Santi 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 Om.